hadirin dimulakan, usaha agama ini maksudnya memperbaiki sifat dalam kita dan memperbaiki amalan kita. Kalau hati seseorang itu baik, amalannya baik, maka Allah akan ridho kepada dia, Allah akan muliakan dia, Allah akan bela dia. Amalan baik, tapi kalau hatinya tidak baik, maka Allah tidak suka. Ada orang sholat, tetapi hatinya nggak baik, sholat dengan malas, maka Allah tidak suka dengan sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, sholat dengan malas, akhirnya sholatnya tidak mendatangkan ridho Allah. Jadi kalau sholatnya penuh dengan kekhusyuan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholatnya mendatangkan kesuksesan. Ada orang berjuang, tapi hatinya itu ingin dunia, maka perjuangannya gagal. Minkum man yuridud dunya. Allah SWT menceritakan satu orang Islam yang sebagian itu ada yang menghendaki dunia, maka perjuangannya itu banyak musibah. Perjuangan yang akan diterima oleh Allah, yang akan dibela oleh Allah itu perjuangan bersih, tidak ada ingin dunia, hanya ingin ridha Allah saja. Oleh karena Allah bercerita mengenai pasukannya Raja Talut. Pasukan ini mau menghadapi pasukan kafir yang besar sekali, yaitu pasukannya Raja Jalut. Raja Talut ini merupakan pimpinan umat Islam waktu itu, mengatakan kepada pasukannya, ini nanti di depan sana akan ada sungai, kita akan menyeberang sungai. Waktu itu waktu panas, terik, haus. Siapa yang minum dari sungai ini nggak boleh ikut saya, yang tidak minum boleh ikut. Ternyata pasukannya ini gak kuat pada minum semuanya. Yang tidak minum cuma 313 orang. Padahal menghadapi pasukan besar. Pasukannya itu asalnya ribuan orang, tapi minum semua. Yang tidak minum cuma 313. Nantinya Raja Talut berangkat dengan 313 orang ini, tapi menang mereka. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Karena orang 313 ini punya sifat sabar. Walaupun dikit menang. Orang yang punya sifat sabar tak minum, padahal airnya tuh di depannya. Ini kan kalau nggak orang sabar nggak kuat tuh. Orang sabar dijamin oleh Allah akan dibantu. Innallaha ma'as sabirin. Jadi semaikan Allah SWT, sifat hati ini kita usahakan mereka. Amal jangan dengan malas. Malas itu membuat amalan kita nggak ada nilai di sisi Allah. Amalannya tujuan akhirat saja, nggak ada keinginan dunia. Kalau ada keinginan dunia nanti nggak ada nilai. Amal dengan sabar, maka kita ini akan senantiasa menang. Nah, sabar itu ada dua, ada sabrun jamil, ada sabar baik, ada sabar kurang baik. Sabar baik itu bagaimana? Saya ini banyak kesulitan, tapi saya sabar saja. Namanya sabar tidak baik, sabar sambil ngomel. Kalau sabar baik itu gimana? Menghadapi masalah-masalah senyum aja. Sabar baik. Insyaallah baik. Maka sampaikan Allah Ta'ala sifat-sifat dalam kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakan? Pertama kali doa. Ya Allah, berikan kepada kami sifat khusyuk di dalam sholat, berikan kepada kami sifat sabar, berikan kepada kami keinginan hanya akhirat saja, berikan kepada kami sifat-sifat yang baik. Dan yang kedua, kita subur kata Nabi. Sabar itu datangnya dengan disabar-sabar, disabar-sabar, dan lama-lama bisa disabar. Kalau sabar dapat pertolongan Allah. Sumbernya semua sifat-sifat baik itu adalah sifat yakin. Kalau orang itu yakin segala sesuatu yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan semuanya hanya Allah, dia bisa sabar. Maka Allah berfirman kepada Nabi-Nya, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Sabarlah kamu, itu satu lagi. Tuhan itu melihat kamu. Kalau orang itu merasa bahwa kesulitan-kesulitan itu dari Allah hakikatnya untuk menguji kita. Allah melihat kita dalam kesulitan, kamu diuji orang, Allah melihat kamu. Tidak usah kamu rasa, kamu lapar, Allah tahu. Memang Allah datangkan itu untuk menguji kamu, sabar apa enggak. Maka timbul sifat sabar, sumber sabar dari yakin. Kalau orang itu yakin, kalau Allah melihat dia, mendengar dia, dia sholat itu menghadap kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, pasti khusyuk. Orang itu waktu sholat ingat negeri akhirat, bahwa sholat 2 rakaat lebih mahal di dunia seisinya. Sholatnya mesti sungguh-sungguh. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
lebih. Orang sholat betul-betul ingat akhirat, jadi khusyuk nanti sholat. Tapi kalau sholat ingat dunia nggak akan bisa khusyuk, belajar. Orang kalau memandang negeri akhirat, pasti cita-citanya akhirat. Dunia dengan segala isinya ini seperti setetes air di lautan dibanding dengan akhirat. Kecil, dunia ini kecil, nggak ada apa-apa. Makanya orang iman itu nggak mau kok. Dunia itu nggak mau, maunya akhirat. Karena terlalu kecil. Sudah kecil, pendek, banyak masalah. Kecil, pendek, banyak masalah. Sifat-sifat baik itu sumbernya karena yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada negeri akhirat. Ya, akhirnya sifatnya baik. Kalau orang itu yakin bahwa dia ini hanyalah hamba Allah, tinggal di bumi Allah, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, timbul sifat tawadhu. Nggak bisa sombong, nggak bisa. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang punya sifat tawadhu, derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang itu tahu seluruh nikmat dari Allah, maka dia akan bisa syukur, punya sifat syukur. Walaupun kasih sedikit, yang memberi Allah walaupun sedikit, walaupun seteguk air. Kalau yang memberi itu seorang raja, jadinya mahal. Nah ini yang memberi bukan raja, yang memberi adalah Allah. Maka seteguk air pun syukur, karena berarti dapat perhatian dari Allah. Walaupun mereka cuma minum kopi, tapi di istana raja, senang gembira. Nah ini dunia ini istananya Allah. Bagi orang iman minum kopi, minum teh, air putih, syukur di istana Allah. Insyaallah kan. Kalau timbul ada yakin, timbul sifat-sifat yang baik. Tapi kalau nggak ada yakin, amalan-amalan agama itu jadi nggak berarti. Sholat nggak ada rasanya, zikir nggak ada nikmatnya, berjuang bukan menambahkan kejayaan, malah menambahkan masalah karena nggak ada sabarnya, berantem terus. Pokoknya kalau nggak ada yakin ini musibah semua isinya. Kalau nggak ada yakin ya musibah, tambah banyak dosanya aja. Kalau miskin nggak ada yakin ya tambah terus orang, tambah mengeluh terus. Pokoknya sumber segala kebaikan itu adalah yakin. Kayak mulia Nabi Muhammad SAW mengatakan, umatku yang awal para sahabat sukses dengan sikap yakin dan zuhud. Yakin dan zuhud. Zuhud nggak senang dengan dunia. Kenapa? Sudah lihat akhirat atau senang dunia. Siapa yang senang dunia itu orang nggak mandang akhirat. Kalau orang mandang akhirat nggak akan senang dunia itu. Dikasih gratis pun nggak mau. Oh, nggak mau. Apa dunia ini? Orang yang di depannya itu ada istana dari emas dan ada gubuk dari bambu. Kamu suruh milih mana? Nggak usah disuruh milih, ya jelas-jelas saya milih ini. Tapi itu bambu itu sudah kamu ambil juga. Nggak usah, motor-motori aja. Ya dunia itu seperti gubuk bambu itu, akhirat itu istana dari emas. Mana yang milih? Sudah gubuk bambu, sudah kena rayap juga, sudah mau ambruk. Ya kalau akhiratnya istana emas selama-lamanya. Siapa masuk tidak akan mati selama-lamanya. Dunia ini kalaupun kita ada rumah yang bagus, itu kita masuk, kita yang mati. Walaupun rumahnya bagus, itu nggak akan bagus. Sebentar lagi tua-tua mati. Tapi akhirat tempatnya enak, orangnya enak selama-lamanya. Umatku yang awal mereka jadi sukses sebab yakin dan zuhud. Dan sebaliknya umatku yang akhir, ini kesimpulannya rusaknya dengan lemahnya yakin dan senang mungkin. Itu jadinya. Tapi semuanya sampai timbul perubahan sifat. Yani yang sukses itu yani yang ada yakin. Bari kawal qul hasbi Allah la ilaha illa hu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kamu ada tantangan dalam dakwah, katakan hasbi Allah, cukup Allah. Apa
tetap sayang. Kenapa kamu sudah dimarahi, dicaci maki, tetap sayang? Supaya disayangi oleh Allah. Ini urusan saya itu dengan Allah. Nanti kalau saya marah kan nggak disayangi oleh Allah nanti. Nah kalau ini dilatih sampai kita ini diusir, dicemberuti, dikototi, masih sudah tetap sayang. Nah nanti sayangnya Allah datang pada kita. Ya Rasulullah ketika di Taif, di Mari Batu, diusir, dicaci maki, tetap sayang dengan orang Taif. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Akhirnya datang pertolongan Allah. Seluruh orang Taif akhirnya masuk Islam semua sampai sekarang. Tadi yang muliakan Allah SWT di Jawa ini dulu semua umbah beralam dengan barokahnya dakwahnya Sunan Ampel berubah jadi kiai-kiai, jadi santri-santri, terus jadi mana-mana, jadi kebaikan-kebaikan tersebar kemana-mana. Asal mulanya dari dakwah. Maka sumber hidayah itu dari dakwah. Nah saya ini masih guru kok, masa kita ini ngajak orang itu niatnya bukan karena kita ini sudah baik untuk ngajak orang, bukan. Kita ngajak orang niatnya supaya kita jadi baik. Karena orang yang ngajak orang itu didoain Nabi, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Dan kita dakwah itu bukan niatnya itu membaiki orang, membaiki diri kita sendiri supaya dapat doanya Rasulullah SAW. Orang kalau ingin saudaranya baik, maka dia sendiri akan mudah jadi baik. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong orang kalau orang itu menolong saudaranya. Kalau kita ini ingin keluarga kita jadi baik, usahalah kebaikan untuk keluarga-keluarga orang lain. Maka nanti keluarga kita sendiri akan dimudahkan jadi baik oleh Allah SWT. Kalau kita ini ingin tahajud, nanti malam ingin tahajud dong. Caranya bagaimana? Kamu nanti ada bisa musyawarah dengan teman-temannya. Tahajud itu fadilahnya besar. Dalam satu hadis dikatakan, di antara orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang bisa tahajud. Maka nanti kamu bangunkan saya sepertiga pas. Jangan kamu jawab. Kalau kamu itu memikirkan bagaimana orang-orang lain tahajud, nanti kan kamu sendiri dimudahkan oleh Allah untuk tahajud. Tapi kalau kamu ingin tahajud, diam aja. Insya Allah kebablasan biasanya. Kalau ingin mudah tahajud, ajak orang untuk tahajud. Kita usahakan untuk buat usaha tahajud. Insya Allah nanti akan mudah jadi tahajud. Insya Allah mereka. Gimana siap? Kemuliaan Allah Ta'ala dan amalan orang-orang ahli hidayah yang dilihat hidayah itu yang kedua adalah taklim. Maka biasakan hidupkan taklim di masjid, di rumah dan di mana saja. Rasulullah itu dalam safar pun taklim. Ulama-ulama dulu dalam safar taklim, bahkan dalam perang taklim. Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal pembebas Masjidil Aqsa zaman dulu. Itu kalau waktu perang beliau menyuruh ulama-ulama itu datang. Kenapa kok bisa taklim dan aneh? Beliau itu punya keyakinan dengan taklim. Datang Allah. Maka waktu perang taklim bukan masalah ini. Aduh gawat, bayi aja taklimnya tidak. Malah waktu perang taklim itu jangan dihentikan gara-gara suasana. Insya Allah mulai kan? Baca kita fadilah amanah di rumah kita, di masjid kita. Karena di situ itu ringkesan kitabnya para ulama-ulama yang ahlinya. Itu nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat, dari para ulama, dari para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, tokoh-tokoh ulama. Hanya disebut di situ Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, itu banyak. Maka kalau kita baca kitab fadilah amal itu insya Allah pikiran kita jadi lurus. Dakwah kalau tidak mau baca fadilah amal, ya ada lurus, nanti mesti ngarang sendiri. Kita baca dari istiqomah insya Allah mereka. Jadi itu dibaca semua mereka. Fadilah Quran, fadilah zikir, fadilah tabligh, fadilah sholat, kisah sahabat dibaca semua tiap hari. Termasuk fadilah sedekah juga. Bukan hari ini fadilah sedekah, besok fadilah sholat, tidak begitu caranya itu. Sehari itu semua dibaca. Karena tiap hari kita ini perlu sholat, tiap hari kita ini perlu sedekah, ya selamat, sedekah itu apalah. Tiap hari kita ini perlu zikir. Kalau orang nggak ingat sama Allah mesti ciloko. Tiap hari kita ini perlu dakwah. Maka tiap hari dibaca fadilahnya itu. Insya Allah mulai kan? Tiap hari kita ini perlu nyambung hati dengan para sahabat. Maka tiap hari baca
kisah-kisah sahabat. Kalau kita ini tiap hari baca kisah sahabat, maka hidup kita di Indonesia, hati kita seperti zaman Rasulullah, kayak zaman sahabat. Kalau tiap hari yang dibaca koran majalah televisi, rumahnya di Temboro, perasaannya di Amerika. Akhirnya usah pikirannya itu. Maka fadilah amal itu perlu kita baca. Insyaallah ya. Dan taklim ini ada sejarah besar, banyak tokoh-tokoh besar di antara Sayyidina Umar bin Khattab telah mendapatkan hidayah sebab taklim. Taklim itu penting banget. Kemarin ada jamaah dari Australia cerita sama saya, di Australia itu banyak orang kafir, masuk Islam hanya gara-gara taklim. Ibu-ibu taklim di rumah, kalau orang kafir itu baca nimbrung, ikut dengar pada masa Islam. Maka taklim itu penting. Insyaallah mereka. Kemudian yang ketiga, suasana ibadah dikuatkan. Karena ibadah itu menghubungkan hati kita kepada Allah, khususnya sholat 5 waktu, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, wafir, tasbih, tahajud, witir, zikir pagi petang, baca Quran tiap hari. Kita niatkan mereka. Kok banyak sekali itu Pak Kiai, kok banyak sekali. Umpama kita tahu fadilahnya, pasti kita ini akan mengatakan, kok sedikit sekali ya. Kayak Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan, kamu khatamkan Quran Abdullah tiap bulan sekali ya. Ya Rasulullah, saya masih kuat lebih ya Rasulullah. Dan 7 hari sekali khatam ya. Jangan ya Rasulullah, saya masih kuat kok. Ya tiap 3 hari ya. Kurang ya Rasulullah, pokoknya jam malam saya bisa kok. Ya 3 hari sekali aja ya. Nanti kamu lama-lama gak kuat nanti kamu. Ini sahabat tuh begitu. Kalau dikasih amalan katanya kurang ya Rasulullah. Seperti kita kalau dikasih duit, loh kurang beri. Gitu. Dikasih amalan, kok hemen. Iya gitu deh. Allah sih butuh akhirat sahabat tau. Apa yang perlu pahala itu sahabat aja, kita nggak perlu. Yang mau mati sahabat aja, kita hidup terus dunia. Enggak dong. Tidak apa ya? Penghijau orang kita tahu. Jadi semuanya Allah Ta'ala, kita ibadah itu kita kuatkan mereka. Dai-dai yang sukses, para nabi, para rasul, para sahabat itu orang-orang yang tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit tidur waktu malam. Berapa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam, tahajudnya separuh malam. Jadi kalau malam itu 12 jam, berarti tahajudnya 6 jam. Atau kurang sedikit, aw inqus minhu qalila, kurang sedikit 5 jam namanya. Aw zid alaihi atau lebih, jangan hanya 6, 7 jam. Jadi Nabi itu disuruh tahajud bukan dibatasi rakaatnya, yang dibatasi itu jamnya. Pernah tahajud 6 jam? Nanti masih cari dalil lagi. Jangan banyak-banyak ibadah itu nanti. Nah, yang penting yang khusyuk gitu. Ini sedikit dan tidak khusyuk, itu tambah repot nantinya. Nah, duit harus dimokeh. Ya, baik ini dipikir aneh lah ya. Iman kepada Allah, tapi lupa terus kepada Allah. Katanya kalau kita mau ke akhirat, nggak pernah pikir akhirat. Jadi bagaimana ini kalau diterus-teruskan kan dapat mereka. Maka ini kita mulai sekarang juga amal umat ini tahajudnya dikuatkan. Insyaallah mereka. Terus kemudian amalan orang hidayah itu mereka ini punya akhlak yang baik, suka ikhlas, melayani umat itu pahalanya. Mereka ini akan mengajar orang itu mereka berarti menceritakan saat itu orang yang mati dalam keadaan melayani umat karena Allah, maka dia dapat surga sama banyak. Jangan pikiran kita bagaimana orang-orang melayani aku, tapi pikir kita bagaimana saya melayani orang. Insyaallah mereka. Nah ini kalau empat usaha ini mereka, usaha dakwah, taklim, usaha ibadah, usaha apa kita jaga, maka insya Allah hidup kita ini jadi orang yang dapat hidayah dan jadi asbab hidayah.
Nah, tandanya hidayah masuk dalam hati itu apa? Tandanya pertama kali timbul rasa takut kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Tandanya hidayah masuk dalam hati. Tandanya hidayah itu masuk dalam hati itu mereka dia punya keyakinan bahwa tidak ada perkara yang lebih bermanfaat melebihi taat kepada Allah. Tidak ada racun yang lebih bahaya melebihi maksiat kepada Allah. Kalau hidayah itu masuk dalam hati itu mereka ada tandanya. Cita-citanya akhirat, bukan dunia. Dunianya apa? Nah, sebentar aja. Saya inginnya akhirat. Tandanya hidayah itu masuk dalam hati. Hidayah takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Semua dengan taat, takut dengan maksiat. Terus kemudian cita-citanya bukan dunia tapi akhirat. Ini tandanya hidayah mulai masuk di dalam hati kita. Jadi yang dimulaikan kita ini dalam bulan Ramadan yang suci, yang penuh dengan berkah, belajar menanamkan dalam hati bahwa yang Maha Agung itu hanya Allah. Sehingga kalau kita mendengar Allahu Akbar, hati kita ini bergetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah, hatinya bergetar. Baru itu orang ngerti betul. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar, itu orang ngerti. Walaupun buta huruf, tapi orang ngerti. Walaupun profesor mendengar Allah Akbar, hatinya tidak ada getaran, ini orang bodoh. Ini perlu terpenuhi, kita ini bodoh, pintar ini. Usianya bertanya, kalau mendengar Allah Akbar, itu rasanya bagaimana? Itu tandanya iman tertanam dalam hati. Sekarang kita duduk ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ada yang bisiki. Di belakang kamu itu Pak Bupati Magetan, langsung matanya hilang. Ada Pak Bupati yang dua-duanya saja. Tapi tertanam dalam hati kebesaran dunia, sehingga kita ini mendengar Bupati itu sudah langsung ngantuk-ngantuk hilang, linu-linu hilang, langsung konsentrasi. Apalagi kalau divisi di belakang kamu ternyata Mbah Karwo itu, Mbah Karwo, Mbah Karwo Ndoro, Mbah Karwo Madiyo. Tapi karena kebesaran dunia ini sudah masuk, nama Karwo itu sudah kaget gitu. Sekarang nggak usah nama manusia, nama binatang dulu. Belakang kamu, kalau jengking nih, langsung ngantuk hilang semua. Karena kalau jengking itu paham, hati kita itu paham. Kalau jengking itu bahaya. Nah begitu juga orang yang beriman, yang bikin semua bahaya, yang bikin bahayanya kalau jengking, bahayanya senjata, yang bikin bahayanya raja-raja, yang bikin bahayanya presiden-presiden, yang bikin bahayanya Amerika, NATO, Rusia, yang bikin semua itu Allah. Maka orang beriman ini mendengar Allah, nanti ibadah. Begitu juga yang mendatangkan manfaat semuanya. Kita tahu manfaatnya obat, tahu manfaatnya kerja, tahu manfaatnya teknologi, tahu manfaatnya ini, manfaatnya itu, manfaatnya air, manfaatnya makanan. Semua manfaat yang ada di dunia ini, dan yang ada di akhirat, dan yang ada di mana saja, itu hanyalah ciptaan Allah. Maka orang itu mendengar Allah, kemudian semua manfaat Allah yang kasih, semua bahaya Allah yang datangkan. Maka menyebut asma Allah menjadi lezat dalam hati, gemetar hati, ada rasa takut, ada rasa cinta, rasa senang. Tapi setelah itu sudah takut setiap menyebut Allah. Ini berarti iman ini nggak benar ini. Ini mau kita belajar bagaimana kalau gitu. ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. Sambil semua. Kalau bicara dengan Nabi jangan seperti kepada yang lain. Hancur amal kamu sedangkan kamu tidak merasa. Adab penting. Kita sekarang ini belajar adab pada ilmu, kepada ulama. Ini bagian dari adab kepada Nabi. Karena ilmu yang kita pelajari ini ilmu dari Nabi. Di rumah adab kepada orang tua, adab kepada keluarga, supaya keluarga kita ini barokah, kita jaga adab. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak memuliakan kepada orang tua kita. Ulama-ulama dulu itu kalau di rumah itu ada makanan yang sudah dilihat oleh ayahnya atau ibunya, nggak berani makan. Kenapa? Karena khawatir ayahnya ibunya itu ingin makan makanan itu. Kalau dimakan nanti bisa tidak menyenangkan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau kita punya adab kepada orang tua, nanti insya Allah rumah kita ini kan barokah. Al-akhul akbar bimanzilatil ab, saudara tua, kakak laki-laki maupun kakak perempuan, bimanzilatil ab, kedudukannya seperti ayah. Kakak perempuan kedudukannya seperti ibu. Maka kita harus jaga adab kepada mereka supaya keluarga kita ini barokah. Insya Allah. Begitu juga menjaga adab kepada adik-adik kita. Kita sayangi adik-adik kita, kita jaga adab kepada mereka supaya kita mendapatkan barokahnya. Barokah itu apa? Atau kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Nanti kalau kita naik bis, naik kendaraan, adab naik kendaraan, aturannya. Ini penting supaya kita ada barokahnya naik kendaraan.
banyak orang dapat hidayah karena naik kendaraan. Di situ ada orang-orang soleh, akhirnya mendapatkan barokah dari suasana agama yang ada di dalam kendaraan. Beberapa tahun yang lalu ada orang dakwah ini naik bus dari Solo menuju Jogja. Di dalam bis itu dia berkenalan dengan satu dosen UGM. Ngomong-ngomong saja, begitu turun dari bis itu dosen itu langsung keluar 4 bulan. Kamu pikir begitu? Maka adab-adab dalam kendaraan kita jaga, dua-duanya. Kita bicara agama, jangan lalai. Naik pesawat, baca koran, baca majalah yang ada di pesawat, itu tidak baik, membuat kita lalai. Nanti kalau pesawatnya jatuh, kamu kemana coba? Jadi kalau kita baca Quran atau baca taklim, insya Allah kalaupun pesawatnya jatuh, kamu ke surga. Insya Allah. Doa-doa kendaraan itu dihafalkan betul ya, dan dibaca, saling mengingatkan kita dalam kendaraan mengenai doa-doa naik kendaraan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Terus inna rabbi laghafurur rahim. Itu kata kiai saya, Kiai Muhajir rahimahullah. Kalau orang kok naik kendaraan baca bismillahirrahmanirrahim mursaha, nanti memengguling perasaannya kayak di air aja. Dan itu ada santri beberapa tahun yang lalu itu mau pertemuan wali murid itu bawa makanan dari Surabaya. Tapi dia baca ini bismillahirrahmanirrahim mursaha, kira-kira di pertengahan jalan mobilnya guling. Tapi perasaannya santri itu seperti gulingnya itu di air aja. Jadi tenang-tenang aja, walaupun semua itu kena guli semua. Nah, karena bawa guli itu satu periuk gitu. Tapi nggak ada yang luka sama sekali. Semoga kamu selamat semua. Doa-doa itu dibaca, ayat kursi dibaca ya. Pokoknya dalam perjalanan itu banyak doa. Kalau bicara di mana saja. Nanti kalau turun kendaraan pakai doanya Nabi Nuh itu, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Supaya turun kita di tempat itu, di kampung kita, di kota kita itu barokah. Seperti turunnya Sunan Ampel ke Jawa, akhirnya jadi asbab hidayah. Kamu nanti turun di Irian, turun di Wakatobi, turun di Aceh, turun di Momere, turun di mana? Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, datang saya di kampung ini ya Allah, datang barokah. Jangan sampai kedatangan kita di kampung itu malah jadi musibah. Kita datang ke kampung itu, kemudian amalan-amalan rumah kita hidup, kemudian masjid kita jadi makmur, kemudian orang-orang kampung situ pada suka dengan agama, pada ngaji, pada pesantren. Nah, itu namanya datang kita barokah. Tapi kalau kita datang ke rumah hari pertama sholat subuhnya terlambat, hari kedua terawihnya separuh, hari ketiga
nggak tahu, semoga selamat ini. Ini namanya datangnya tidak barokah. Ya Allah. Memulaikan Allah Ta'ala supaya kita ini bisa dakwah seperti Rasulullah dulu, dakwah seluruh alam. Perlu hidayah. Kalau sudah hidayah masuk, hidayah dakwah itu masuk, maka orang itu akan paham dakwah itu harus seluruh alam, dan dakwah seluruh alam itu tidak sulit, mudah.